Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah perjalanan hidup manusia agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Halimah dan Haris kembali ke rombongan, mereka melihat sebuah kawan mereka telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Melihat itu, Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Tidak salah kalau engkau mau melakukannya. Semoga Allah memberi kita keberkahan melalui anak yatim tersebut." Akhirnya Halimah dan suaminya kembali menemui Aminah dan membawa Nabi Muhammad SAW ke dusun mereka. Aminah melepas bayinya itu dengan perasaan lega bercampur sedih. Lega karena akhirnya ada yang mengasuh Nabi Muhammad SAW, dan sedih karena harus berpisah dengannya selama 2 tahun ke depan. "Pergilah nak, ibu menunggumu di sini," bisik Aminah dengan pipi yang hangat dialiri air mata. Tatkala menggendong Nabi Muhammad SAW, Halimah keheranan. "Aku tidak merasa repot membawanya, seakan-akan tidak bertambah beban." Kemudian Halimah menyusui Nabi Muhammad SAW. "Lihat, bayi ini menyusu dengan lahap," kata Halimah kepada suaminya. Setelah menyusui Nabi Muhammad SAW, Halimah kemudian menyusui bayinya sendiri. Bayi itu juga menyusu dengan lahap. Setelah itu, Nabi Muhammad dan bayi Halimah tertidur dengan lelap. "Anak kita tidur dengan lelap," bisik Halimah kepada suaminya. "Padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus sepanjang malam." Malam itu, keduanya bertambah heran karena unta tua mereka ternyata kini menghasilkan susu. "Engkau tahu Halimah, sebelum ini unta tua kita tidak menghasilkan susu setetes pun," gumam Haris. Suami istri itu meminum air susu unta sampai kenyang. "Malam hari ini benar-benar malam yang indah," kata Halimah kepada Haris. "Bayi kita tertidur lelap dan kita pun bisa beristirahat dengan perut kenyang. Demi Allah, aku pun berharap demikian." Lingkungan di Bani Sa'ad benar-benar sangat murni. Kelak Rasulullah SAW pun dapat berkata dengan bangga, "Aku adalah keturunan Arab yang paling tulen, sebab aku anak suku Quraisy yang menyusui di Bani Sa'ad bin Bakar." Keberkahan yang dibawa Nabi Muhammad SAW kecil tidak berhenti sampai di situ. Ketika dalam perjalanan kembali ke dusun Bani Sa'ad, terjadi hal yang mengherankan. "Suamiku, tidakkah engkau melihat hal yang aneh pada keledai tungganganku?" tanya Halimah. "Saat kita pergi, keledai ini berjalan pelan sekali," Haris pun menanggapi. "Tetapi kini ia dapat berjalan cepat seolah tak kenal lelah. Padahal beban yang dibawanya cukup berat. Keledai itu berjalan cukup cepat sehingga bisa menyusul dan melewati rombongan wanita Bani Sa'ad lainnya yang telah berjalan lebih dulu." Halimah putri Abu Du'aib panggil para wanita itu keheranan. "Tunggulah kami, bukankah itu keledai yang engkau tunggangi saat kita pergi?" "Demi Allah, begitulah," balas Halimah. "Ini memang keledaiku yang dulu. Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa." Ketika tiba di rumah, Halimah dan Haris tambah terkejut. "Sepetak tanah kita," bisik Halimah tak percaya. "Sepetak tanah kita ini jati begitu hijau dan subur. Padahal saat kita berangkat, tak ada sepetak tanah pun yang lebih gersang dari ini." "Domba-domba juga," seru Haris. "Domba-domba kita jadi gemuk dan susunya penuh. Kini kita dapat memerah dan meminum susu mereka setiap hari." Begitulah keberkahan yang mereka terima selama mengasuh Nabi Muhammad SAW. Namun,
2 tahun pun berlalu. Kini tiba saatnya mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya. Kemudian Halimah dan suaminya mengembalikan Nabi Muhammad SAW kecil kepada Aminah. Alangkah bahagianya Aminah bertemu lagi dengan putra tunggalnya itu. "Lihat, kini engkau tumbuh menjadi anak yang tegap dan sehat," ujar Aminah. Aminah memandang Halimah dan suaminya dengan mata berbinar-binar penuh rasa terima kasih. "Kalian telah merawat putraku dengan baik. Bagaimana aku harus berterima kasih?" Halimah dan suaminya berpandangan dengan gelisah. Sebenarnya mereka merasa berat berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka amat menyayangi anak itu. Selain itu, sejak Nabi Muhammad SAW datang, kehidupan mereka dipenuhi keberkahan. "Kami cuma berharap, andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar. Sebab aku khawatir ia terserang penyakit menular yang kudengar kini sedang mewabah di Makkah," pinta Halimah. Aminah menyadari bahwa yang mereka pinta dan katakan ada benarnya, tetapi hatinya bimbang karena hampir tak sanggup berpisah lagi dengan putranya. Ketika Abdul Muthalib datang, bangga sekali ia melihat pertumbuhan cucunya yang begitu bagus di daerah pedalaman. Maka ia berkata, "Aku ingin Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai ia berusia 5 tahun, kata Abdul Muthalib, agar ia di situ belajar berkata-kata dan telinganya terbiasa mendengarkan bahasa Arab yang murni dengan fasih." Aminah mengerti bahwa ia harus kembali melepas Nabi Muhammad SAW demi masa depan putranya sendiri. "Beri aku waktu beberapa hari bersama putraku. Setelah itu, bolehlah kalian membawanya kembali," kata Aminah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun dibawa kembali ke dusun Bani Sa'ad. Namun, di sana ia mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengguncang. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah keluarga Halimah kembali ke pedalaman. Saat itu, umur Nabi Muhammad SAW belum lagi genap 3 tahun. Hari itu Nabi Muhammad SAW kecil ikut mengembalakan kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba, salah seorang putra Halimah datang berlari-lari sambil menangis. "Ada apa?" tanya Halimah dan suaminya panik. "Saudaraku yang dari Quraisy itu, dia diambil oleh seorang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibelah sambil dibalik-balikan." Halimah dan Haris segera berlari mencari Nabi Muhammad. Mereka menemukan anak itu sedang sendiri. Wajah Nabi Muhammad SAW pucat pasi. Halimah dan suaminya memperhatikan wajah Nabi Muhammad baik-baik. "Apa yang terjadi padamu, nak?" tanya mereka. "Aku didatangi oleh seorang laki-laki berpakaian putih. Aku dibaringkan, lalu perutku dibelah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Aku tak tahu apa yang mereka cari." Tanpa bertanya lagi, Halimah segera membawa Nabi Muhammad SAW pulang. Hatinya dipenuhi kecemasan. "Aku takut Muhammad didatangi dan digoda oleh jin," kata Halimah kepada suaminya. "Lebih baik kita membawanya kembali ke Makkah," jawab Haris. Karena kejadian itu, Halimah pun kembali ke Makkah dan menyerahkan Nabi Muhammad kepada ibunya. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. "Mengapa engkau mengantarkannya kepadaku, wahai ibu susuan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu." "Ya," jawab Halimah, "Allah telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku merasa takut karena ada banyak kejadian terjadi padanya. Jadi, ia aku kembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan." "Sebenarnya, apa yang terjadi?" tanya Aminah. "Berkatalah dengan benar kepadaku." Halimah terdiam sejenak, lalu bercerita dengan rasa berat. Ada 2 orang berbaju putih membawanya ke puncak bukit. Mereka membelah,
dan mengeluarkan sesuatu dari dalam dadanya. Setelah berkata demikian, Halimah mengangkat wajahnya memandang Aminah. Tetapi ia terkejut melihat wajah Aminah demikian tenang. "Apakah engkau takut setanlah yang mengganggunya?" tanya Aminah. Halimah mengangguk. "Itulah sebenarnya yang membuatku khawatir, sehingga cepat-cepat mengembalikannya kepadamu." Aminah menarik nafas. "Demi Allah," katanya, "setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya, anakku akan menjadi orang besar di kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Bushra di Syam menjadi terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkannya, ia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit." Halimah mendengar semua itu dengan takjub. Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata dengan lembut, "Biarkan ia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Nabi Muhammad SAW kecil pun kembali dibawa pulang. Namun, lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar khawatir dan mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya. Saat itu, usia Nabi Muhammad sudah 5 tahun. Ia sedang berlari mengejar saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Halimah. Mereka sedang mengembala kambing. "Ayo Muhammad, kejar kami kalau bisa," ujar Syaimah, anak perempuan sulung Halimah sambil tertawa. Anak-anak itu terus bermain. Diam-diam, ada beberapa orang Nasrani dari Habasyah sedang memperhatikan mereka. "Lihat Kak, itu ibu datang," seru Nabi Muhammad. Anak-anak menoleh. Mereka memekik senang melihat Halimah datang menjemput. Namun, wajah Halimah tampak khawatir. Ia mencurigai beberapa bayangan yang sedang mengintai sambil berbisik-bisik di kejauhan. Hatinya semakin berdebar ketika orang-orang Habasyah itu datang mendekat. Tanpa memedulikan dirinya, mereka langsung mendekati Nabi Muhammad SAW. "Paman mau apa?" tanya Nabi Muhammad. "Berbaliklah nak, kami ingin melihat punggungmu," perintah salah seorang dari mereka. Nabi Muhammad SAW membalikkan badan. Lalu orang-orang Habasyah itu saling pandang dengan wajah terkejut. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berbalik ke tempat semula dan kembali berunding berbisik-bisik. "Kalian bermainlah lagi. Ibu akan mencari tahu apa yang mereka bicarakan," kata Halimah kepada Muhammad dan saudara-saudaranya. Diam-diam, Halimah mendekati tempat orang-orang Habasyah itu berada dan terkejut mendengar apa yang mereka katakan. "Kita harus merampas anak ini dan membawanya kepada raja di negeri kita. Kita telah mengetahui seluk-beluk tentang dia. Ada tanda di punggungnya yang meramalkan anak ini kelak akan menjadi orang besar." Diam-diam Halimah menjauh. "Aku harus melarikan Muhammad dari mereka sekarang juga." Orang-orang Nasrani Habasyah itu tahu bahwa seorang Rasul terakhir akan dibangkitkan dan mereka diperintahkan mengikutinya seperti yang tertera pada kitab Injil, bahwa seorang Nabi di antara kamu, dari antara segala saudaramu, dan yang seperti aku ini, yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka dia haruslah kamu dengar. Ketika itu, Halimah cepat-cepat mengajak Nabi Muhammad pergi. Namun dari kejauhan, orang-orang Habasyah itu terlihat bergegas mengikuti mereka. Untunglah, Halimah mengenal daerah itu dengan baik, sehingga mereka bisa melepaskan diri dari kejaran orang-orang Habasyah, walaupun dengan susah payah. Tidak lama kemudian, Halimah berkemas menyiapkan Nabi Muhammad SAW untuk segera pergi ke Makkah. Sedih sekali Nabi Muhammad harus berpisah dengan saudara-saudaranya, Syaimah, Unaisyah, dan Abdullah. "Muhammad, jangan lupakan kami," pinta Syaimah dengan mata berkaca-kaca.
Nabi Muhammad mengangguk sambil memeluk mereka satu persatu. Kemudian berangkatlah Nabi Muhammad SAW meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan semua kenangan indah yang tidak akan pernah hilang dari benaknya seumur hidup. Halimah mengelus kepala Nabi Muhammad SAW penuh sayang. "Bergembiralah Muhammad, engkau akan berjumpa dengan ibu dan kakekmu." Makkah pada malam hari sangat ramai ketika mereka tiba. Saat melalui kerumunan orang, itulah Nabi Muhammad SAW terpisah dan hilang. Halimah kebingungan. Ia takut orang-orang Habasyah itu diam-diam masih mengikuti mereka dan mengambil kesempatan untuk menculik Nabi Muhammad. Sambil menangis, Halimah mendatangi Abdul Muthalib. "Sungguh, pada malam ini aku datang dengan Muhammad. Namun ketika aku melewati Makkah atas, ia menghilang dariku. Demi Allah, aku tidak tahu di mana kini ia berada." Setelah memerintahkan orang untuk mencari, Abdul Muthalib berdiri di samping Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah agar dia mengembalikan Muhammad kepadanya. Tidak lama kemudian, datanglah seorang bernama Waraqah bin Naufal dan seorang temannya dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Nabi Muhammad kepada Abdul Muthalib. "Ini anakmu. Kami menemukannya di Makkah atas." Alangkah lega dan gembiranya Abdul Muthalib. "Cucuku," katanya sambil mendekap Nabi Muhammad SAW kecil. Abdul Muthalib memperhatikan cucunya dengan wajah berseri-seri. "Apakah kamu mau kakek ajak menunggangi unta yang hebat?" "Mau, tetapi mana untanya, kek?" Sambil tertawa, orang tua itu mengangkat Nabi Muhammad SAW dan mendudukkannya di atas bahu. Kemudian Abdul Muthalib membawa Nabi Muhammad bertawaf di Ka'bah. Setelah itu, ia memintakan perlindungan Tuhan untuk cucunya itu dan mendoakannya. "Mari kita menemui ibumu sekarang," ajak Abdul Muthalib. Alangkah senangnya anak dan ibu itu ketika mereka saling bertemu. Walaupun demikian, tersisip kesedihan di hati Nabi Muhammad SAW ketika ia melepas Halimah As-Sa'diyah, ibu susu yang selama ini telah merawatnya dengan limpahan kasih sayang yang demikian besar. "Selamat tinggal Muhammad, jadilah orang besar seperti yang pernah dikatakan ibumu," kata Halimah sambil beranjak pergi. Sampai dewasa, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memutus tali silaturahim dengan ibu susunya itu. Mulai dari hidupnya di Bani Sa'ad sampai masa kecilnya di Makkah, hidup Nabi Muhammad SAW dilalui sebagai seorang gembala. Waraqah bin Naufal adalah paman Sayyidah Khadijah yang kelak menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Waraqah bin Naufal tidak menyukai berhala. Ia tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, menjadi hamba Allah yang setia. Ia tidak meminum minuman keras dan tidak berjudi. Ia bermurah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Setelah Nabi Muhammad SAW dipulangkan ke Makkah oleh Halimah Sa'diyah, saat itu Abdul Muthalib bertindak sebagai pengasuh cucunya. Ia mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan segala kasih sayangnya. Abdul Muthalib adalah pemimpin seluruh Quraisy dan seluruh Makkah. Untuk dia, diletakkan hamparan khusus di tempatnya duduk di bawah naungan Ka'bah. Anak-anak beliau, paman-paman Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang berani duduk di tempat itu. Mereka duduk di sekeliling hamparan itu sebagai penghormatan kepada ayah mereka. Suatu saat, Nabi Muhammad SAW kecil duduk di atas hamparan tersebut. Serentak, paman-paman beliau langsung memegang dan menahan Nabi Muhammad SAW agar tidak duduk di atas hamparan. Namun, ketika Abdul Muthalib datang dan melihat kejadian tersebut, berkata,
"Biarkan anakku itu," katanya. "Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk di atas hamparan tersebut sambil memangku Nabi Muhammad SAW. Dielus-elusnya punggung Nabi Muhammad penuh sayang. Abdul Muthalib bergembira dengan apa yang dilakukan cucunya itu. Lebih-lebih lagi, kecintaan kakek kepada cucunya itu timbul ketika Aminah kemudian berniat membawa Nabi Muhammad ke Yathrib untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara ibunya dari keluarga Najjar. Perjalanan ini juga bertujuan menengok makam Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Sudah lama Aminah memendam keinginan untuk menengok makam suami tercintanya itu. Kini ia akan berangkat dengan ditemani putranya seorang. Dalam perjalanan itu, Aminah membawa Ummu Aiman, budak perempuan peninggalan Abdullah. Sesampainya di Yathrib, mereka disambut oleh saudara-saudara Aminah. Kepada Nabi Muhammad SAW diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu serta tempat ia dikuburkan. Itu adalah saat pertama Nabi Muhammad SAW benar-benar merasa dirinya sebagai anak yatim. Apalagi ia mendengar ibunya bercerita panjang lebar tentang sang ayah tercinta, yang setelah beberapa waktu tinggal bersama-sama, kemudian meninggal dunia. Di kemudian hari, setelah hijrah, pernah juga Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat-sahabatnya tentang kisah perjalanan masa kecil beliau ke Yathrib, yang saat itu telah berubah nama menjadi Madinah. Beliau amat terkenang dengan perjalanan bersama ibunya itu. Kisah perjalanan penuh cinta pada Madinah, kisah penuh duka pada orang yang ditinggalkan keluarganya. Sesudah cukup sebulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap pulang. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang membawa mereka dari Makkah. Akan tetapi, di tengah perjalanan, di sebuah tempat bernama Abwa, Aminah menderita sakit, hingga kemudian meninggal di tempat itu. "Ibu, ibu," panggil Nabi Muhammad SAW kepada ibunya yang sudah wafat. Dalam pelukan Ummu Aiman, dengan air mata meleleh, Nabi Muhammad SAW menyaksikan tubuh ibunya dikuburkan di tempat itu. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW telah menjadi seorang anak yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Ia pulang sambil menangis, hatinya pilu karena kini sebatang kara. Nabi Muhammad SAW makin merasa kehilangan. Ia menjalani takdir sebagai seorang anak yatim piatu. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi dan semakin sedih. Baru beberapa hari yang lalu, ia mendengar dari ibunya cerita keluhan duka kehilangan ayahandanya semasa ia dalam kandungan. Kini, ia melihat sendiri di hadapannya, ibunya pergi untuk tidak kembali lagi. Nabi Muhammad SAW yang masih kecil itu, kini memikul beban hidup yang berat. Sebagai seorang yatim piatu, ketika tiba di Makkah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan cucunya itu dengan rasa iba yang dalam. Kecintaan Abdul Muthalib pun semakin bertambah kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa duka Nabi Muhammad SAW mungkin agak ringan apabila kakeknya, Abdul Muthalib, dapat hidup lebih lama lagi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan lain. Pada usia 80 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Saat itu, Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Ia mengiringi jenazah kakeknya ke kubur sambil berlinang air mata. Kenangan sedih sebagai anak yatim piatu membekas begitu dalam pada diri Rasulullah SAW, sehingga di dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulullah SAW akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya di tengah kesedihan itu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 6-7 yang artinya, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia Allah melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Kematian Abdul Muthalib merupakan pukulan yang berat bagi keluarga Hashim. Tidak ada anak-anak Abdul Muthalib yang memiliki keteguhan hati, kewibawaan, pandangan tajam, terhormat, dan berpengaruh di kalangan Arab seperti dirinya. Kemudian keluarga Umayyah tampil ke depan, mengambil tampuk pimpinan yang memang sejak dulu mereka idam-idamkan, tanpa menghiraukan ancaman yang datang dari keluarga Hashim. Sebelum wafat, Abdul Muthalib menunjuk salah seorang anaknya untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Ia tidak menunjuk Abbas yang kaya, namun agak kikir. Ia juga tidak menunjuk Haris putranya yang tertua, karena Haris adalah orang yang tidak mampu. Abdul Muthalib menunjuk Abu Thalib untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW, karena sekalipun miskin, Abu Thalib memiliki perasaan yang halus dan paling terhormat di kalangan Quraisy. Abu Thalib juga amat menyayangi keponakannya itu. Budi pekerti Nabi Muhammad SAW yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati sangat menyenangkan Abu Thalib. Ia bahkan lebih mendahulukan kepentingan Nabi Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, Nabi Muhammad SAW amat mencintai pamannya. Ia tahu pamannya memiliki banyak anak kecil dan hidup dalam kemiskinan. Namun demikian, pamannya tidak pernah berhutang kepada orang lain. Abu Thalib lebih suka bekerja keras memeras keringat untuk menafkahi keluarganya. Karena itulah, tanpa ragu, Nabi Muhammad SAW ikut bekerja seperti anak-anak Abu Thalib yang lain. Ia ikut membantu pekerjaan keluarga Abu Thalib, mengembalakan kambing dan mencari rumput. Abu Thalib merasa bahwa Nabi Muhammad SAW kelak akan menjadi orang yang bersih hatinya dan dijauhkan dari dosa. Ia yakin jika mengajak Nabi Muhammad SAW berdoa, Tuhan akan mengabulkan doanya. Seperti yang dilakukan ketika orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda, marilah berdoa meminta hujan." Maka Abu Thalib keluar bersama Nabi Muhammad SAW. Ia menempelkan punggung Nabi Muhammad ke dinding Ka'bah dan berdoa. Kemudian mendung pun datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga tanah di lembah-lembah dan di ladang menjadi subur. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga dari kisah ini kita dapat meneladani Rasulullah SAW dan dapat mengambil manfaat. Dan insya Allah akan kita lanjut pada video berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.